Ya, memang sih kita sebenarnya sama dia udah beda visi misi. Gue lihat Kenzo, wah gila, udah beda banget mainnya sama season 3. Kalau emang satu player atau dua player ada yang kurang ya pasti bakal tetap diganti. Alright guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin Soyap Ngobrol Blay. Kali ini gue berkesempatan ngobrol sama RBR Frus. Dimana RBR Frus ini namanya Hafiz. Tapi kalau let's say gue sama lu nih Fiz nggak kenal, lu mau kenalin diri lu seperti apa sih? Coba silakan. Halo guys, perkenalkan nama gue Hafiz Nur Hidayahya. Nick in game gue di RBR Frus. Oke, seperti itu ya. Lo by the way, apa kabar nih? FFML aman? Alhamdulillah aman banget. Aman banget, paling enggak playoff lah ya. Nih, gimana nih? Gimana nih RBR yang kita tahu dulunya tim kuda hitam gitu kan, tim yang selalu secure grand final gitu kan. Tapi kenapa season ini kayak susah nih? Ada apa nih? Apa emang karena potnya kah? Atau emang ternyata tim lu yang lagi nggak gimana gitu? Menurut gue pribadi sih dari pot ngaruh banget ya, Bang. Udah tau lah dari EPOS, dari Onyx, dari FR, sekalipun Aerowolf, Rimo itu semuanya tim kuat semua bang di pot B. Tim back to back semua. Oh iya benar juga ya, tim back to back juga. Iya ya? Back to back semua. Terus satunya lagi mungkin ini kali ya dari player ya. Kan di RBR sendiri banyak pergantian player gitu. Nah, jadi mungkin itu menurut gua ngaruh sih. Oke, itu berarti lumayan ngaruh gitu ya faktor. Nah kalau ngomongin berpengaruh dari segi faktor ganti player, itu juga sempat kita lihat di pas lu baru datang tuh waktu itu sama Siro ya kalau nggak salah ya di season kemarin ya. Iya benar. Itu lu ngerasainnya jadi player baru seperti apa sih waktu itu kalau boleh tahu? Jadi player baru itu rasanya ya tremor ada, kayak zamannya kena mental juga ada. Nah untungnya gue tuh waktu itu sempet ikut offline yang benar-benar di panggung ya bang ya. Itu pas Piala Koni. Oke. Nah pas Piala Koni itu di situ gue belajar banget tuh, wah anjir, gue baru pertama kali ngerasain panggung nih gini nih. Jadi di FFML gue dapat untungnya, udah dapet duluan loh ininya, sisi negatifnya pas harus tremor, harus ngejalanin kena mental duluan tuh udah belajar gue dari Piala Koni itu. Oke, jadi itu bagian dari pengalaman lu juga gitu ya. Nah, tapi berarti bisa ditarik kesimpulannya adalah karena RBR baru datengin 2 player baru lagi, ini jatuhnya RBR kayak ngulang restart lagi, atau sebenarnya kita nggak restart kok bang, kita emang kalah di beberapa aspek aja apa gimana? Iya sih, kalau menurut gua, kalau sama tim yang lain kan, tim yang lain sorry, tim yang sebelumnya tuh menurut gua udah kuat banget lah bisa dibilang. Nah, dengan keluarnya Kelvin yang nggak diduga-duga kan, masuk player baru, ya otomatis harus ini dulu lah, menyesuaikan chemistry, ya menyesuaikan lagi. Jadi kalau menurut gua sendiri sih nggak mulai dari nol ya, jadi 50% sih. 50-50 gitu ya. Tapi tunggu, tadi gue denger tuh omongan lo, keluar Kelvin yang nggak diduga-duga. Emang ada apa nih? Karena gini, waktu kemarin gue ngobrol sama Kelvin, katanya udah beda visi misi gitu kan. Ini maksudnya gimana nih? Sempet juga gue tanya sama Kelvin, ini yang beda visi misi lu apa temen lu? Gitu kan. Nah, dari lo sendiri, dari perspektif lo nih yang masih di dalam RBR, itu apa sih sebenarnya yang terjadi kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau kemarin kan gue udah nonton nih yang Kelvin ngobrol sama lu tuh. Dia kan bilang udah beda visi misi kan. Ya memang sih kita sebenarnya sama dia udah beda visi misi. Mungkin dia aja sih yang beda visi misi. Oh ya? Iya. Oh berarti ini jatuhnya dia doang nih, si Kelvin doang nih, maksudnya yang visinya udah berbeda sama kalian. Dan itu menurut gue adalah satu hal yang wajar dalam sebuah tim gitu ya. Ketika emang visi misi udah berbeda, wajar aja gitu ya.
Jadi bukan yang gimana-gimana banget ya. Nah, teman-teman nyikapinnya seperti apa dengan cabutnya Kelvin ini? Ngaruh banget dalam performa tim apa enggak sih kalau boleh tahu? Kalau dengan cabutnya Kelvin sendiri, menurut gua sama anak-anak sih ngaruh sih, ngaruh. Dari segi setup gitu kan, sama rotasi. Soalnya dia juga yang nyimbangin inilah, apa ibaratnya diskusi di game sama Mr. Home. Dulunya dia yang sering ngoreksi, karena dia sering ngoreksi juga waktu itu. Nah pas perginya Kelvin tuh kayak kerasa banget lah. Gue respect banget, perginya Kelvin kerasa banget asli. I see. Nah gitu bang, hadirnya 2 player baru, Mr. Lonely sama satu lagi siapa ya? Joy. Nah Joy, ini gimana menurut lo? Bakalan bisa nggak gantiin sosok Kelvin, atau ternyata 2 orang ini adalah sosok yang baru yang ternyata bisa lebih dari seorang Kelvin menurut lo pribadi? Menurut gue pribadi sih lagi tahap OTW gantiin Kelvin dulu sih. Belum 100%. Oke. Jadi ini masih benar-benar yang namanya penyesuaian ya. Iya, gue rasa ini masih menjadi masalah yang umum ya ketika namanya tim baru ganti roster. Itu pasti dalam satu season tuh merupakan season percobaan gitu ya. Iya. Nah tapi sejauh ngomongin FML dan juga roster, berarti lo kan bisa dibilang sama RBR ini udah berapa lama, sorry kalau boleh tahu? Udah mau jalan setahun ya? Udah mau jalan setahun, iya benar. Nah ada gak sih yang ibaratnya lu dulu pas masih jadi player public, aduh gua nanti kalau jadi player e-sport pengen juara, atau misalkan gue pengen punya sepatu Jordan biar kayak pro player gitu. Itu gimana? Ada gak sih hal-hal yang udah tercapai sama hal-hal yang belum tercapai dari lo sebagai pro player saat ini? Untuk hal yang tercapai sih ada beberapa. Misalnya? Dari apa sih, kasih uang lah ke orang tua dari hasil turnamen. Ya meskipun gak seberapa bang, ada. Terus ada ya beberapa yang gue inginkan juga, dari sepatu mungkin udah kebeli. Alhamdulillah. Lu keren banget sih bang. Keren banget. Gue bangga bang, gue bangga. Oh iya benar, karena itu hasil kerja keras kita sendiri gitu gak sih? Hasil kerja kerasnya sendiri gitu. Terus apa lagi? Kayak orang-orang yang cuman apa sih, ngomong doang tapi bisnis orang tua. Ya. Ya itu ya. Ngerti. Terus apa ya yang belum lu kesampaian? Apa lu mungkin pengen berangkatin orang tua lu naik haji, atau mungkin lu pengen gue pengen liburan ke luar negeri gitu, apa gimana gitu? Ada gak sih yang belum tercapai dari lu selama menjadi pro player ini? Yang belum tercapai sih, gue pengen jadi juara dunia berturut-turut bang. Widih, jauh nih mimpinya nih, keren juga mimpi lo. Iya, jauh dulu lah, nggak apa-apa, siapa tuh kesampaian. Bener, tapi gini, ngomongin juara dunia berturut-turut. Oke, kita let's be real. Dengan roster RBR yang sekarang, lu pede gak lu bisa juara dunia berturut-turut? Jujur sih kalau dari gua gimana ya, kan dari kemarin juga kita pasti ini kan, apa sih namanya, eval terus kan. Dan memang dengarnya ya mungkin kalau emang 1 player atau 2 player ada yang kurang ya pasti bakal tetap diganti gitu. Belum lah, kalau dari gue sendiri belum pede. Oke. Jadi karena ini juga masih fase-fase di mana kita benar-benar memperhatikan ini player ini cocok apa enggak, player itu cocok apa enggak, dan bahkan lu nya sendiri pun juga punya potensi untuk diganti, berarti gitu ya? Iya, bisa jadi gitu. Berarti objektif banget nih berarti RBR nih ya. Dengan atau tanpa siapapun, kalau emang dirasa-rasa si player A, misalkan lu atau misalkan Siro atau misalkan Home atau siapapun, itu dirasa lagi nggak cocok sama strategi yang disiapin sama Foodin, ya udah berarti mau nggak mau diganti, dalam artian jadi cadangan dulu gitu ya? Ya, pahit-pahitnya gitu bang. I see. Wow, berarti RBR nih adalah tipikal tim yang benar-benar berani ambil resiko ya. Keren. Nah, keren. Bang Foodin keren, mantap deh. Nah, enggak Bang Foodin doang yang keren. Masa kalian semua juga keren dong. Karena kan itu semua kan berdasarkan kesepakatan kalian. Nah, cuman yang jadi menarik sekarang, gue
ngelihat kan ini juga sempat bikin juga kayak konten bursa transfer, gua ngelihat banyak perubahan di setiap tim gitu kan. Kalau boleh di-mention satu tim atau beberapa tim yang menurut lu setelah melakukan perombakan roster itu berpengaruh banget untuk performanya di FFML, itu siapa? Tim mana? Onyx mungkin ya. Onyx. Iya, Onyx. Felix for you itu ngaruh banget berarti ya? Iya. Datangnya Felix tuh gue sih kaget sih sebenarnya. Dia kan ibaratnya pertama debut kan. Betul. Di divisi 1 kan di panggung. Tapi dia performnya tuh kayak ya udah kayak dia tuh udah biasa gitu main di panggung. Sampai bikin gue speechless kemarin tuh. Oke. Kayak lu nganggepnya anjir, dulu gue pas baru pertama debut ketar-ketir nih gue, tremor nih gue. Kok dia kagak gitu ya? Iya. Oh dia gitu. Yang gue heranin. Sampai gagal kemarin kan kita sempat nabrak Onyx tuh, gagal. Serius lu? Iya, gagal kemarin tusun. Anjir, berarti emang di situ kekuatannya di situ Onyx ya? Iya, kuat banget bang, gila ditabrakin tetep aja. Ada lagi gak tim-tim e-sport lain yang setelah rombak roster jadi wow, bahaya nih tim gitu? DG juga kemarin. Ya? Iya, datangnya siapa sih yang Made Jeff? Made Jeff itu ya? Gitu. Iya, langsung dapetin berapa poin tuh kemarin tuh? 17 kalau nggak salah. Itu naik. Itu lu rasa tuh juga berbahaya banget gitu berarti ya? Berbahaya. Nah. Kita geser dikit balik ke pot lu nih, pot B. Ini pot B ini kan gua lihat juga season ini EVOS udah mainin Kenzo nih di beberapa momen. Itu ngaruh juga nggak menurut lo? Ngaruh banget. Oh ya? Iya, kemarin kan gue lihat Kenzo, wah gila, udah beda banget mainnya sama season 3. Bener-bener parah, kacau. Oke, jadi kalau seandainya ini let's say menurut penilaian kita yang bukan penilaian mutlak ya. Kalau seandainya EVOS ada di angka 100, RBR berarti ada di angka berapa menurut lo pribadi? 70-an lah. 70-an. Itu secara overall ya berarti ya? Oke, itu juga soalnya terbukti berdasarkan hasil klasemen juga gitu ya. Hasil klasemen gak bisa bohong. Jadi emang harus diakuin gitu kan. Wah gila lu objektif banget sih, Fis. Gue suka sama lu. Kayak maksud gue, kan ada juga nih player yang kayak ngerasa jago sendiri sama timnya, tapi ternyata gak bisa berbicara banyak di klasemen gitu kan. Nah tapi yang gue seneng dari lu nih, Fis, lu realistis gitu, ngomongin apa adanya gitu. Iya, gue ngomong apa adanya. Nah, ngelihat juga nih pro player yang ada di divisi 1. Kalau boleh tahu, lo sendiri nih juga kan sebagai orang bisa dibilang baru dalam artian di panggung major gitu kan. Iya. Lo lumayan akrab sama siapa sih selain teman-teman RBR? Apa lo ternyata kenal misalnya sama tim e-sport itu tuh si siapa, misalkan EVOS lo kenal akrab sama Ipul, atau misalkan di sono di RRQ lo akrab sama si Pacman misalnya gitu. Ada gak? Karena gini, gue kasih contoh. Kan kayak sebelumnya Kelvin kan nongkrongnya sama teman-teman kedoya kan. Ada Kids, kita ada Foxy sama teman-teman kan. Nah, kalau lu tuh kayak gimana sih? Kalau gue lebih ke netral aja sih, Bang. Jadi nggak terlalu deket, cuman nggak terlalu deket gitu, kenal gitu. Iya. Ya nongkrong sama siapa aja di situ. Ya tim-tim lain juga ada yang kenal, cuman kayak mungkin bisa dibilang kayak contoh anak EVOS gitu. Paling gue kenalnya cuma sama si Ipul doang gitu, sama si Kenzo, udah gitu doang. Ya cuma sebatas kenal doang gitu. Lo elunya nggak mau mendekatkan diri sama mereka, atau emang kita deket cuman gue rasa gue pengen jaga jarak aja gitu? Enggak sih, gue sebelumnya orangnya maluan, Bang. Oke. Namanya juga ini circle yang baru lah nih di hidup gue gitu ya. Kayak lo nggak mau gimana banget gitu ya? Iya, gue orangnya maluan. Kalau nggak diajak ngobrol duluan ya gue diem gitu. Waduh, nih orang kalau nggak diajak ngobrol emang diem, tapi kalau lo ajak ngobrol duluan, waduh, kemana-mana nih orang nih, bahaya nih. Tapi gini, Chris, iya Bang. lo juga tadi sempat di mention
lo masih baru lah dalam artian di panggung major gitu kan, kalau dibanding-banding tim-tim yang lain. Kalau boleh diceritain sedikit singkatnya, gimana sih RBR tuh bisa nemuin lu, terus bungkus lu nih jadi player gitu? Nih belum gue tanyain by the way, sampai lupa gue. Ini gue ceritain langsung ke intinya aja ya Bang. Oke. Nah, jadi sebelumnya tuh dulu gue punya akun, udah lama lah, gue udah bener-bener mentok banget, gue mau pensi lah, gue sampai jual akun. Dan tapi akhirnya tuh akun kehack Bang. Gue di situ udah puyeng banget. Nah terus di situ gue ya namanya ibaratnya lu ngerokok terus tiba-tiba suruh berhenti ngerokok kan nggak bisa langsung gitu kan. Betul. Gue dulu ada lah tetap minjam akun mantan gue buat main gitu, buat pastur. Dan dulu gue diajakin sama Jet sama Epong. Anjas, Epong keren banget emang. Epong lu dimanapun lu berada lu keren, fix. Lanjut. Gue ada diajakin sama Epong, di situ di dalam timnya ada gua, ada Dom yang di BFD sekarang. Terus ada Abim, anak Inastar lah pokoknya. Dan di situ gua ngetim tuh cuman buat bantu apa ya, waktu itu di U-Point Liga kalau nggak salah. Oh iya, soalnya dulu Jet tuh ada Abim juga. Oh lu juga masuk proyeksiannya Jet Esport berarti ya? Iya. Oke, terus ngebantu aja. Nah di situ pas dari RBR kan announce keluarnya si Jiko tuh. Tiba-tiba gue di DM sama si Kelvin. Katanya ya di DM lah suruh latihan bareng. Ya gue kaget kan, orang gue nggak kenal sama dia tiba-tiba nge-DM gitu. Benar. Dan dulu dia juga salah satu panutan gue sih dari RBR, soalnya dia yang ngalahin tim gue di Rising Star Academy Red Bull Rebellion. Oh lu ikutan juga tuh di dalam Rising Star Academy? Iya, gue juara 2 Bang. Hiena oh iya juga. Oh iya lu Hiena, berarti lu sama si ini ya, sama si siapa, Aizen ya? Iya, anak-anak Aizen, si Taufik yang sekarang di The Prime. Iya, lu sama dia tuh, sama anak-anakannya. Iya. Kasal lah ya ibaratnya ya. Iya. Oke, terus ada di situ. Terus ya udahlah, itu dalam waktu 1 minggu apa ya, gue latihan diterbangin ke Jakarta. Gue tanya alasannya kenapa gitu kan, kok bisa narik gue gitu. Alasan dia orang ini katanya gue waktu di Risisar itu pernah ngeratain dia satu squad sendirian. Keingetan gitu. Jadinya sih. Tapi emang iya gitu. Keingetan, habis itu narik gua. Disitulah awal karir gua. Oke, itu awal karir lo. Orang tua seperti apa tanggapannya? Orang tua itu kan sebenarnya itu gua sesudah ini ya Bang ya, keluar kuliah Bang. Sebelumnya gua kuliah juga Bang. Lu kuliah sampai semester berapa? Gua sampai semester 2. Ya itu mah belum kuliah, itu mah masih main-main doang gitu. Iya, maba. Maba doang. Ayo, terus gimana? Ya pokoknya respon dari sebelum gua keluar kuliah sama sesudah keluar kuliah beda banget gitu. Tadinya dari sebelumnya kan gua sering dimarahin lah, main game terus, lupa sholat. Iya sih emang gua dulu kalau ke Free Fire jarang banget sholat Bang, jujur aja. Karena ya gimana ya, setannya banyak banget ya. Kadang kalau nggak ada setannya gua setannya gitu ya. Ya udahlah, abis itu gua memutusin buat keluar kan. Di situ tuh gua nggak langsung ke e-sport ya, kayak cerita tadi itu gua ada 5 atau 6 bulan gua pengangguran di rumah. Nah sampai akhirnya ditarik sama RBR. Terus gua cerita kayak awalnya tuh orang tua tuh nyangkanya nih apa sih kayak game judi gitu Bang. Iya. Lu ditarik ke Jakarta gitu ya kan? Lu dari mana asal lu, sorry? Dari Jawa Tengah, Cilacap. Nah tuh dari Cilacap tuh ya, dekat Nusa Kambangan. Hati-hati lo Nusa Kambangan, ngeri banget tuh Nusa Kambangan. Nah terus lu dikira main-main game-game judi gitu? Iya. Iya, terus sampai gua tunjukin juga nih, maksudnya kayak seluk-beluknya kayak apa sih e-sport ini gitu kan. Gua tunjukin. Gua apa sih ibaratnya kayak anaknya Jokowi tuh si Mas Gibran kan juga ikut-ikutan kan di. Betul. Nah, gua tunjukin juga itu salah satu bukti. Ini ibaratnya gua ngomong gimana ya, kayak ini anaknya Jokowi aja gini gitu, masa dikatain judi gitu kan. Kayak gitu aja.
Terus dari situ kayak masih 50-50. Terus habis itu kan gue diwawancara itu, dia ngobrol sama Kak Klau sama Pak Bos ini gitu. Terus dia juga tahu, oh berarti ini benar gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Ditanyain tempatnya di mana, gue kasih tahu. Terus ini sistemnya gimana, ya ada manajemen dan lain-lain, gue kasih tahu juga gitu bang. Akhirnya dipercaya, alhamdulillah. Intinya kesimpulannya kalau lu pengen misalnya terjun ke dunia kayak model e-sport ini, yang penting lu nya kasih tahu yang benar gitu. Jangan lu ngebohong biar diizinin gitu ya. Iya. Karena kan benar. Gini, karena kan ada orang yang kayak ini nanti kalau gue jujur malah nggak diizinin. Orang mah jujur aja dulu ya, berarti ya. Iya, benar-benar harus jujur lah. Kalau lagian kalau nggak jujur juga nanti kalau ketahuan ribet lagi urusan. Ribet lagi jelasinnya, namanya orang tua ya. Iya, benar juga. Nah, harapan deh terakhir nih kira-kira nih, setelah gue juga tadi kita udah sama-sama dengerin Frus nih, ternyata dulunya sebelumnya di Nusa Kambangan sebelum ditarik e-sport tuh ya nganggur juga gitu 6 bulan. Harapan lu nih ke depannya mungkin untuk Free Fire, untuk lu secara personal, untuk lu secara tim, atau untuk netizen-netizen yang nonton Free Fire, ada harapan nggak untuk mereka-mereka yang mungkin aduh gue pengen masuk e-sport tapi ikutannya FT 5K doang gitu kan, ada yang kayak masih HP-nya kentang gitu. Gimana? Bosan banget gue denger omongan kayak gitu. Udah banyak banget lah yang ngomong. Harapan gue sih udah stop sampai di sini lah gitu. Kalau lu emang try hard, lu berjuang, lu pasti bakal buktiin, bukan ngeluh doang yang lu tunjukin gitu bang. Oke. Iya gitu. Iya mungkin oke lah, misalnya HP lu kentang, lu pasti punya cara lain lah. Jangan sampai mentok lu sama HP gua kentang udah nggak bisa lagi. Sebenarnya masih bisa, gue juga masih bisa waktu itu gitu. Udah ada buktinya lah gitu ibaratnya. Jangan ngeluh lagi lah gitu, gue minta gitu sama kalian semua yang pengen masuk e-sport. Iya. Dan cara terlirik kayak lu, kalau lu kan ikut FT terus, turnamen di apa aja digas aja. Kalau ada saran lain mungkin bisa lu sampein. Mungkin kan sekarang di TikTok nih udah banyak banget nih bang nih, kayak mungkin ngepost gameplay yang bagus gitu kan, itu bisa juga bang dari situ. Bisa juga. KD yang dilihat, bisa juga. Wah, lah contohnya siapa? Felix dong. Oh iya. Felix kan udah banyak ngepost gameplay gitu bagus dan akhirnya direkrut sama Oni gitu. Iya. Jadi nggak lihat KD. Nah ngomongin KD nih sebagai closingan, KD lu di e-sport sekarang berapa? Ada gue 6. Oh, tetap berarti ya standar tinggi ya. Iya, 6. Dulu sebelum masuk e-sport KD lu berapa emang? Dulu sebelum masuk e-sport gue ini bang kayak 7, 8 gitu. Cuman kan gue juga ngelihat orang-orang nih, orang setelah masuk e-sport tuh kayak KD-nya turun, apakah ini mainnya turun atau enggak? Ternyata enggak, bukan dari situnya bang dilihat. Nah, gue ngerasain sendiri sekarang. Kayak mungkin orang ini tuh nggak mau nyepam gitu. Dalam artian nyepam tuh habis scrim atau habis apa istirahat dulu gitu. Kalau dulu yang publik tuh kan kebanyakan bener-bener pam terus loh, ngejar KD nggak sampai turun gitu. Itu yang nggak rasain. Oke. Ya udahlah, itu aja berarti obrolan kita. Masih ada lagi nggak yang mau lu sampein ke netizen mungkin, atau udah? Udah sih, harus semangat aja lah gitu. Oke, itu aja berarti ya. Alright, terima kasih nih Hafiz nih atas waktunya. Ngobrol-ngobrolnya ringan tapi seru banget. Nice to talk with you lah. Thank you so much. Ini dia Blay, ngobrol Blay gue bersama RBR Frus atau Bang Hafiz gitu ya. Semoga obrolan kita di sini bisa disimak sama kalian, bisa bermanfaat juga sama kalian yang nyimak, yang dengerin. Kalau kalian suka jangan lupa pencet tombol like, share sama subscribe. Next kita harus ngobrol sama siapa lagi? Jangan lupa tulis suggest kalian di kolom komentar. Akhir kata gua Jispen. Di sini ada RBR Frus. Siapa Instagramnya coba kalau mau promosi? RBR.Frus. RBR.Frus atau _Frus? Underscore. Nah, sorry. RBR_Frus ya, jangan lupa di follow guys ya. Nah itu dia. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau baik salah kata. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.